Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mempresentasikan tentang analisis pengolahan administrasi keuangan pada SMP Laboratorium YDWP UNESA Surabaya. Di sini kita ada 4 kelompok. Yang pertama ada Larasati, yang kedua ada Kaila Nopalia, yang ketiga ada Dewi Petirhayu, keempat ada Sebastian Ayub. Di sini perkenalkan, nama saya Dewi Petirhayu dengan NIM 63230100. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang di sini ada 4. Yang pertama ada administrasi keuangan sekolah, merupakan rangkaian kegiatan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan pengolahan seluruh dana yang digunakan untuk menunjang proses pendidikan. Administrasi ini tidak hanya sebatas mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga mencakup penggolongan, pengolahan, penyimpanan, serta pelaporan transaksi keuangan secara sistematis dan berkesinambungan dengan administrasi keuangan yang tertata. Sekolah dapat mengetahui kondisi keuangan secara jelas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan sistem administrasi keuangan yang terencana dan terstruktur, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi. Selain itu, pengawasan yang baik dan dari pihak internal maupun eksternal sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan sekolah berjalan sesuai aturan. Dengan sistem dan pengawasan yang baik, pengelolaan keuangan sekolah akan menjadi lebih akurat, transparan, dan dapat dipercaya, sehingga mendukung tercapainya tujuan pendidikan secara optimal. Perkenalkan, nama saya Kaila Nopalia Putri Sejahra dengan NIM 63230820. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjadi sumber informasi dan evaluasi bagi pihak sekolah dalam memperbaiki administrasi keuangan, mendorong penerapan sistem pelaporan keuangan yang lebih tertib dan terstruktur, memberikan gambaran tentang produser pengelolaan keuangan sekolah yang sesuai aturan dan dapat menjadi acuan pengembangan sistem di masa yang akan datang. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu pengelolaan administrasi keuangan dilakukan oleh bendahara sekolah dan juru buku yang ditetapkan melalui SK resmi. Komponen yang dianalisis meliputi pengelolaan dana BOS dan BOPDA, pajak, serta pembukuan administrasi lainnya. Sekolah menggunakan RABPS atau Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah sebagai dasar perencanaan keuangan tahun yang disusun bersama tim manajemen sekolah. RABPS menjadi acuan dalam peraturan penerimaan, pengeluaran, dan pelaporan keuangan selama 1 tahun ajaran. Selanjutnya ada sumber keuangan sekolah. Dana dan SPP pengembangan yang dikelola yayasan digunakan untuk menggaji guru atau karyawan operasional, pendidikan, dan fasilitas sekolah. Dana BOS digunakan untuk kebutuhan operasional non-personalia sekolah. Dana BOPDA sesuai juknis dari pemerintah daerah. Dana komite digunakan untuk kegiatan sekolah, penunjang fasilitas, dan bantuan sosial. Dan dana kegiatan, laboratorium, DOP, serta formulir PPDB juga menjadi bagian dari pendapatan sekolah yang memiliki pengelolaan masing-masing. Baik, selanjutnya sumber keuangan sekolah. Yang pertama itu dana dan SPP pengembangan yang dikelola yayasan digunakan untuk gaji guru, karyawan, fasilitas, operasional, pendidikan, dan fasilitas sekolah. Yang kedua dana BOS atau pusat digunakan untuk kebutuhan operasional untuk personalia sekolah. Yang ketiga dana BOPDA atau daerah digunakan sesuai juknis dari pemerintah daerah. Yang keempat dana komite digunakan untuk kegiatan sekolah, penunjang fasilitas, dan bantuan sosial. Yang terakhir yaitu dana kegiatan, laboratorium, DOP, serta formulir PPDB juga menjadi bagian dari pendapatan sekolah yang memiliki pengelolaan masing-masing. Selanjutnya yaitu prosedur pengajuan dana. Yang pertama itu untuk dana yang yayasan seperti SPP, bendahara membuat perencanaan tertulis. Kemudian
diajukan kepada kepala sekolah sebelum diteruskan ke yayasan. Yang kedua itu untuk dana BOS atau Bobda, pengajuan dilakukan sesuai peraturan dan juknis yang berlaku dimulai dari penyusunan rencana kebutuhan hingga persetujuan kepala sekolah. Yang terakhir yaitu dalam kondisi tertentu, dana dapat dikeluarkan tanpa pengajuan awal, tetapi harus mendapat persetujuan kepala sekolah beserta bukti pengeluaran yang lengkap dan valid. Yaitu selanjutnya sistem laporan keuangan. Yang pertama yaitu dana BOS dan Bobda dilaporkan melalui SIX atau sistem informasi keuangan sekolah yang membantu proses pelaporan lebih cepat, rapi, dan terkontrol. Yang kedua itu pelaporan keuangan dilaksanakan secara triwulanan sesuai ketentuan pemerintah. Yang terakhir yaitu pelaporan pajak dilakukan maksimal 1 hari setelah melakukan transaksi melalui Bapenda, kemudian direkap setiap bulannya. Selanjutnya yaitu masalah dan saran. Yang pertama ada laporan DOP bulanan, di mana kekurangannya laporan masih kurang informatif dan hanya berupa buku kas umum. Sarannya menambahkan buku pembantu bank dan buku besar pembantu pajak untuk merinci transaksi lebih jelas. Yang kedua ada laporan pertanggungjawaban yayasan. Kekurangannya masih berbentuk fisik sehingga sulit diakses dan di-backup. Sarannya yaitu perlu digitalisasi sistem agar lebih efisien, mudah dicari, dan aman untuk jangka panjang. Terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yaitu pengelolaan administrasi keuangan sekolah telah dilaksanakan oleh bendahara dan juru buku sesuai ketentuan dan mekanisme kerja yang berlaku. Yang kedua, secara keseluruhan, pengelolaan dan pelaporan dana sekolah sudah berjalan cukup baik dan memanfaatkan sistem digital melalui SKS. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti kelengkapan laporan DOP dan modernisasi laporan yayasan, agar manajemen keuangan lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.